Shalom Aleichem. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawakan firman di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Masih berbicara tentang Yeshua yang menyembuhkan 10 orang kusta. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari satu orang yang disembuhkan dan dia datang kepada Yeshua, maka hari ini kita akan belajar bukan satu orang yang datang kepada Yeshua, tetapi 9 orang yang tidak datang kepada Yeshua. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari 9 orang yang tidak datang mengucap syukur kepada Yeshua. Untuk itu saya akan baca terlebih dahulu kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang demikian bunyinya. Dan terjadilah ketika dia berjalan ke Yerusalem dan dia melintas melalui tengah-tengah Somron dan Galil, dan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yeshua, Tuhan, berilah kami kemurahan. Dan sambil memandang, dia berkata kepada mereka, seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah, sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Dan seorang dari antara mereka, ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Somron atau Samaria. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Dan dia berkata kepadanya, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini satu kisah nyata ketika Yeshua masuk ke sebuah desa. Di situ ada 10 orang kusta. Jadi ini rombongan orang berpenyakit kusta, di mana mereka menjumpai Yeshua. Kenapa orang berpenyakit kusta ini bisa datang berombongan? Karena itu adalah desa tempat di mana orang-orang berpenyakit kusta dikucilkan. Maka ketika Yeshua datang melewatinya, maka mereka berteriak-teriak memohon kemurahan dari Yeshua. Nah saudara-saudara, kalau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan dan kita menyoroti satu orang yang kembali kepada Yeshua. Hari ini kita akan pelajari 9 orang yang tidak datang. Yang jelas bahwa 9 orang yang tidak datang ini dipertanyakan oleh Yeshua. Jadi kita perlu belajar dari kekurangan orang. Ada 9 orang yang tidak mendapatkan pujian dari Yeshua. Dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita, agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Memang Yeshua tidak mempermasalahkan mereka, tetapi Yeshua tidak memberikan pujian kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang berpenyakit kusta itu disingkirkan oleh manusia. Hal yang pertama dari 9 orang dan bahkan 10 orang seluruhnya, mereka ini adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang berpenyakit kusta disingkirkan oleh manusia karena dianggap mereka ini memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Yahweh. Ada 2 hal yang kemarin saya sudah sampaikan. Saya akan merefresh kembali, barangkali sudah lupa. Yang pertama adalah kasus Miriam. Kita membuka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-10.
Di situ firman Elohim mengatakan, dan awan itu pergi dari atas kemah, dan tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju, dan Aharon atau Harun berpaling ke arah Miriam, dan nampaklah dia terkena kusta. Ini satu kisah ketika Miriam dan Aharon datang menjumpai Mose dan mempersalahkannya dia. Jadi dua orang ini menegur Mose. Karena apa? Karena Mose mengambil perempuan Kus. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, saudara-saudara, keturunan dari perempuan Kus ini yang melahirkan Yahudi falasa, yaitu Yahudi yang berkulit hitam. Kalau sekarang ini adalah bangsa Ethiopia. Jadi orang-orang Ethiopia yang terkenal dengan bangsa yang termiskin di dunia itu adalah keturunan Yahudi, yaitu keturunan dari Mose dengan perempuan Kus ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena itulah ketika kita melihat satu realitas, Yeshua berbicara kepada 10 orang ini, tunjukkan kalian tubuh kalian ini kepada imam. Kemudian selagi mereka dalam perjalanan mereka disembuhkan, ini mengandung satu makna yang dalam, bahwa kutuk Tuhan itu hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan juga. Artinya kalau seseorang memberikan vonis, ya misalkan pengadilan negeri memberikan vonis kepada seseorang bersalah, maka yang bisa atau berhak untuk membatalkan vonis itu adalah vonis yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi memberikan vonis bersalah, masih ada satu lagi, yaitu Mahkamah Agung. Nah, kita tahu bahwa orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Contohnya tadi, ketika Miriam dan Aharon menegur Mose, sebetulnya kalau kita renungkan bersama, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Miriam dan Aharon itu tidak salah-salah amat kalau menurut saya. Tetapi karena cara menegurnya mungkin yang salah, sehingga membuat Tuhan marah. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, itu bagaikan biji mata Tuhan. Ini tidak boleh diusik. Maka ketika Miriam dan Aharon mengusik Mose, Tuhan marah, sehingga Miriam terkena kusta. Namanya juga biji mata, saudara-saudara. Tidak akan begitu saja kita serahkan walaupun kepada orang yang paling kita kasih sekalipun. Saudara bisa buktikan, misalkan saudara sebagai suami istri. Seorang suami tentu mengasihi istrinya lebih daripada perempuan-perempuan yang lain. Tetapi pernahkah saudara sebagai suami mengatakan kepada istri, sayang, tolong diusap mata saya? Tidak pernah ada, ya. Karena apa? Kena debu saja sudah menderita. Kalau bola mata itu terkena kotoran, apalagi diusap-usap, wah bisa rusak, saudara-saudara. Jadi ini satu pribadi yang sangat sensitif di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kalau orang itu bersalah di hadapan Tuhan? Bawa kepada Tuhan, biar orang itu berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta atau pelayan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan bersalah, serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bermasalah. Jadi seharusnya Miriam dan Aharon ini tidak mengadili Mose, tetapi menyampaikan itu kepada Bapa Yahweh. Namun karena mereka mengadili dan mempersalahkan, artinya mengusik biji mata Elohim, maka Tuhan marah. Sehingga Miriam terkena kusta. Jadi orang yang kena kusta pada saat itu adalah karena orang itu dikutuk oleh Tuhan. Karena itulah maka yang bisa membebaskan kutuk itu
tentu Tuhan itu sendiri. Nah, kita bisa membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan itu sendiri. Buktinya dia bisa membebaskan kutuk Tuhan. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, kalau kita membaca di dalam kitab kita Indonesian Literal Translation, di situ dikatakan pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ini sudah lebih bagus terjemahannya daripada terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya pada mulanya adalah firman. Adalah dengan ada itu berbeda. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab Hafrit Hakadasa, di sana lebih jelas lagi tentang ketuhanan daripada Yeshua. Ditulis di sana, Beresit haya hadafar, wehu hadafar haya et ha Elohim, wehu hadafar haya Elohim. Beresit pada mulanya, haya itu ada, hadafar itu dafar itu. Jadi pada mulanya ada dafar itu. Dafar itu apa? Dafar itu adalah firman yang hidup. Wehu hadafar, dan dia, wehu itu dan dia, hadafar atau dafar itu haya et ha Elohim, ada bersama-sama dengan Elohim. Wehu hadafar haya Elohim, dan dia yaitu dafar itu adalah Elohim. Yeshua adalah firman yang hidup dan dia adalah Elohim itu sendiri. Jadi Yeshua itu bukan sekedar nabi, Yeshua bukan sekedar pemimpin agama, tetapi Yeshua adalah Elohim itu sendiri. Maka tidak heran kalau Yeshua bisa membebaskan kutuk Elohim. Karena yang bisa membebaskan kutuk Elohim hanya Elohim itu sendiri. Paham saudara-saudara? Jadi jangan ada yang berpikir Yeshua itu hanya utusan. Utusan itu hanya teori atau hanya istilah saja. Seperti putra Elohim, itu hanya istilah, bukan berarti Elohimnya punya putra. Saya sudah sering kali katakan seperti anak Ambarawa atau putra Ambarawa, putra daerah. Itu bukan berarti Ambarawanya berputra atau daerahnya berputra, tidak. Tetapi itu hanya istilah untuk membuktikan bahwa yang dimaksud berasal dari sana, berasal dari Ambarawa, berasal dari daerah, kira-kira begitu. Dan Yeshua putra Elohim, karena Yeshua itu berasal dari Elohim, dan Yeshua itu Elohim itu sendiri, sesuai dengan kitab Yohanan 1 ayat yang ke-1. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang yang berpenyakit kusta adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, dan hanya Elohim saja yang bisa membebaskannya. Jadi hal ini terbukti bahwa Yeshua itu adalah Elohim. Yang kedua, kita melihat kasus dari Uzia di dalam kitab 2 Tawarikh. Kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. Di situ tertulis, dan Raja Uzia terjangkit kusta sampai pada hari kematiannya, dan tinggal di rumah pengasingan sebagai orang yang sakit kusta, karena dia telah dikucilkan dari bait Yahweh, dan Yotam anaknya di istana raja menghakimi negeri itu. Di sini kita melihat bagaimana Raja Uzia juga ketika dia terkena kusta, dia dikucilkan. Jadi ketika Yeshua melewati desa, langsung disambut oleh 10 orang kusta, karena memang tempat itu adalah tempat pengucilan orang-orang yang berpenyakit kusta. Dan hal ini, kasus Uzia ini, karena Uzia itu sombong, saudara-saudara.
Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 16 misalkan, di situ dikatakan, dan ketika dia menjadi kuat, hatinya sombong, dan dia bertindak tidak setia terhadap Yahweh Elohimnya, dan masuk ke tempat suci Yahweh untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Di sini kita melihat bahwa Raja Uzia itu sombong karena dia sudah menjadi raja yang kuat. Dia mengambil alih yang bukan haknya. Seharusnya untuk melayani semua aktivitas yang ada di Bait Elohim pada saat itu adalah imam. Tetapi karena dia punya kuasa yang besar, dia merasa dengan kekuasaannya itu dia bisa mengatur segala-galanya. Sehingga yang seharusnya tugasnya imam diatur oleh dia, diganti oleh dia. Sehingga Yahweh marah, dan ini merupakan dosa besar, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang sangat mengerikan bagi kita. Ada orang yang selalu mengatakan bahwa mencuri itu dosa. Betul, mencuri memang dosa. Berzina itu dosa. Betul, berzina itu dosa. Tetapi orang tidak sadar bahwa kesombongan itu juga dosa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa orang yang melakukan dosa kesombongan, maka orang itu tidak menyadari kalau dirinya sombong. Kalau orang mencuri, dia sadar, saya mencuri. Kalau orang berzina, dia sadar kalau saya melakukan perzinahan. Tetapi kalau orang sombong, seringkali mereka tidak menyadari kalau dirinya sombong. Makanya ini dosa yang sangat mengerikan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Kenapa? Karena sombong itu sifatnya Hillel ben Zakhar, yang dulu kita tahu dikenal dengan nama Lucifer. Namanya sebetulnya Hillel ben Zakhar. Itu sifatnya adalah sombong. Coba kita membuka ayatnya di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-14, atau Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 13. Di situ berbunyi, betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai yang bersinar, putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Ini kesombongan dari Hillel ben Zakhar. Dia adalah malaikat pemuji Yahweh, yang pekerjaannya hanya menyenangkan hati Yahweh dengan puji-pujian yang dia naikkan. Tetapi rupanya dia berpikir, kenapa saya harus memuji terus? Apakah tidak sebaiknya sekali waktu saya perlu juga untuk dipuji? Kira-kira begitu. Dan itu hanya terungkap di dalam hati. Maka Yahweh marah. Yahweh adalah pribadi yang mengetahui rahasia hati manusia, termasuk rahasia hati dari segala ciptaannya, termasuk malaikat-malaikat. Maka dia dicampakkan. Itulah sifat daripada setan. Karena sekarang Hillel ben Zakhar menjadi penghulu setan. Dia berdosa karena sombong. Jadi kesombongan itu merupakan dosa yang mengerikan. Sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh manusia di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-6 dan 7. Di situ dikatakan, dan Yahweh berfirman, lihatlah, bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Ini kasus terjadinya kekacauan karena manusia membuat Menara Babel. Menara Babel ini dibuat untuk menyombongkan diri karena merasa hebat. Dan hal itu menyebabkan Yahweh marah karena kesombongan manusia.
Makanya ketika Yeshua lewat, kemudian 10 orang kusta ini datang menghampiri Yeshua dan memohon kemurahan. Di mata Yeshua HaMashiach, orang-orang berpenyakit kusta itu sedang merendahkan hati dan diri mereka karena mereka memohon kemurahan dari Yeshua. Maka Yeshua menyembuhkan mereka. Dan Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita supaya kita pun selalu merendahkan hati kita, baik terhadap Tuhan, apalagi tentu yang dimaksud adalah terhadap sesama kita. Tidak ada yang bisa disombongkan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari kalau saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini. Mungkin saudara sangat diberkati Tuhan secara materi. Ketahuilah bahwa itu semua datang karena Bapa Yahweh yang memberkati. Dan jangan kita datang kepada Bapa Yahweh karena berkat. Ada orang yang tidak mau menyembah kepada Yahweh karena masalah berkat. Mereka berkata, saya tidak perlu menyembah kepada Yahweh juga diberkati. Saya tidak perlu menyembah kepada Yahweh juga karena saya menerima mukjizat. Mukjizatnya sudah nyata, katanya. Jadi yang dikejar hanya mukjizat dan berkat. Sehingga orang berpikir karena ada mukjizat dan karena ada berkat, berarti di situ ada kebenaran. Siapa bilang? Tidak ada ayat yang menyatakan demikian. Jadi berkat dan mukjizat bukan merupakan indikator kebenaran. Karena para dukun-dukun pun bisa melakukan mukjizat. Dan orang-orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun mereka ateis sekalipun, mereka pun bisa menerima berkat atau memiliki banyak harta. Karena itu jangan sampai berkat dan mukjizat dijadikan satu tolok ukur kebenaran. Yang menjadi standar kebenaran adalah firman Elohim itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa 10 orang kusta itu merendahkan hati dan merendahkan diri mereka di hadapan Yeshua HaMashiach, sehingga terjadilah mukjizat dalam kehidupan mereka. Pada saat saya ada di Singapura, saya juga sudah menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya ada di kamar, salah satu ruangan kamar yang ada, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini saya datang kepadamu. Kalau memang Tuhan masih mau memakai saya yakin seyakin-yakinnya saya tidak akan mati di Singapura ini. Padahal waktu itu saya angkat tangan saja sudah tidak mampu. Karena ginjal berhenti dua-dua, darah saja sudah banyak racunnya. Karena urium kreatinnya sudah 7 lebih. Saya merendahkan hati saya merendahkan diri saya kepada Tuhan. Saya katakan kalau memang Tuhan masih mau memakai saya, silahkan pakai saya dan saya yakin saya tidak akan mati di sini. Tetapi kalau memang sudah waktunya, ya sudah, saya siap dan tidak perlu dibawa pulang, karena membawa pulang jenazah dari Singapura ke Semarang itu ratusan juta. Terserah mau dibakar kayak di sana, mau dibalon kayak tidak masalah. Karena orang yang sudah mati itu tidak ada pengaruhnya. Karena keselamatan itu bukan dari bakar-membakar mayat. Tetapi di sini saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan suka dengan orang yang merendahkan hati di hadapannya. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Siapapun saudara dan dari manapun saudara yang mendengar firman ini, mungkin saudara memiliki kekayaan yang luar biasa. Ketahuilah bahwa kekayaanmu itu bukan karena usahamu, tetapi karena anugerah yang Tuhan titipkan kepada kalian. Ya tentu karena kalian melakukan aktivitas, maka Tuhan memberkati.
Kecuali kalau kita memang malas, Tuhan tidak mau memberkati orang yang malas. Karena itu Rabi Saul katakan kalau orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ya, jadi artinya Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Pengecualian orang yang sudah tua, orang yang invalid, yang sudah tidak memungkinkan lagi kerja, itu lain masalah. Tetapi ketika kita masih kuat, badan kita masih sehat, tetapi kita tidak mau bekerja, pengecualian lagi yang melayani. Walaupun dia badannya tegap, kitab suci katakan ketika kita melayani, berilah selagi kita sehat dan selagi kita muda. Jangan ada yang mengatakan nanti Pak, kalau saya sudah tua renta, mau mati baru saya melayani Tuhan. Nah, sudah tidak produktif yang begitu, saudara-saudara. Ini pengecualian. Tapi kalau saudara tidak melayani full time, saudara tidak melakukan aktivitas apapun, pekerjaannya hanya tidur, bangun, tidur, bangun. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Jadi ketahuilah bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita itu karena Bapa Yahweh. Demikian pun gereja kita. Ya, kemarin pada hari apa itu? Irawan sudah telepon ke Balmon tentang perizinan radio kita, dan ternyata radio kita itu sudah diizinkan untuk mengudara, dan ini semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tinggal tunggu waktu kapan kita mau mengudara. Nanti akan ada survei untuk pengukuran. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa, artinya perjuangan kita tidak sia-sia. Tuhan selalu mendengar. Ya. Maka dengan nanti radio bisa siarankan, orang-orang yang sudah tua, yang sudah invalid, yang tidak memungkinkan untuk datang ke gereja lagi, mereka bisa terhibur dan tetap mendengarkan firman, mendengarkan puji-pujian dari radio yang dipancarkan dari tempat ini. Amin, saudara-saudara. Kita beri kemuliaan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ketika mereka itu menjumpai imam, itu merupakan perintah dari Yeshua. Karena yang menentukan segala sesuatu tentang seluk-beluk masalah kusta adalah imam. Kita membuka di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-14, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, inilah Taurat bagi yang menderita kusta. Pada hari pentahirannya dia harus dibawa kepada imam. Saya membaca di dalam Tenak, ternyata memang di sini yang dimaksud adalah Taurat, bukan Torah. Ya, saya ingatkan kembali bahwa antara Torah dengan Taurat itu berbeda. Kalau Torah itu huruf akhirnya he, tetapi kalau Taurat huruf akhirnya tau. Ini maknanya berbeda. Kalau Torah itu ya Torah, suara dari Yahweh. Kalau Taurat itu beda. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi di sini kita melihat ketika Yeshua memerintahkan kepada 10 orang berpenyakit kusta ini, 10 orang itu tidak berbantah-bantah. Nah, saya ini belum sembuh. Kalau saya mendekati imam sementara tubuh saya belum sembuh, jangan-jangan saya dipentung nanti, saya dipukul sama imam, kira-kira begitu. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka katakan sekarang tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka percaya, mereka beriman, tidak berbantah-bantah seperti Naaman, saudara-saudara. Kita melihat di dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Di sana ada satu kisah yang menarik tentang seorang jenderal yang berpenyakit kusta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Ini sebuah kisah yang lucu, saudara-saudara. Ketika Jenderal Naaman ini berpenyakit kusta, dia punya pembantu, budak kecil. Nah, budak kecil ini adalah orang Israel. Dia cerita kepada nyonyanya, itu loh di Israel ada Nabi Elisa. Dia bisa melakukan mukjizat. Mbok coba Tuhan datang ke sana, begitu. Maka diceritakanlah kepada Naaman, dan Jenderal Naaman ini datang kepada Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa ini tidak nemuin, cuman disuruh mandi di sungai Yordan. Berapa kali, saudara? 7 kali. Enak kan? Tidak perlu ditemui. Elisa ngomong mandi saja di sungai Yordan 7 kali itu nanti penyakit kustanya rontok semuanya. Lah kok marah, saudara-saudara? Saya kira dia datang keluar menjumpai saya. Mungkin kusta saya diuyak-uyak, atau mungkin diludahi dulu, atau diinjak-injak, baru saya sembuh. Lah kok ngatur? Mentang-mentang jenderal sudah biasa ngatur orang, nabi pun diatur. Sebetulnya kan lebih enak, nggak perlu diuyak-uyak, nggak perlu ditempelengin. Pokoknya mandi 7 kali langsung sehat, kan enak, saudara-saudara. Tapi kok suka ngatur? Nah, ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukankah manusia juga seringkali mengatur Tuhan? Soal nama Tuhan sajalah. Berapa banyak Tuhan diatur? Tuhan kan tahu isi hati. Tidak perlu harus menyebut Yahweh. Kan Tuhan tahu isi hati. Loh, ini ngatur Tuhan, saudara-saudara. Lah kalau misalkan kita berpedoman seperti itu, mbok tidak usah ke gereja, tidak usah jadi orang Kristen. Toh Tuhan tahu kalau saya ini mencari Tuhan, kan bisa saja. Wong Tuhan Maha tahu. Tidak bisa begitu. Jangan ngatur Tuhan, tapi lakukan aturan Tuhan. Tuhan sendiri tidak mau namanya disebut dengan sembarangan. Tapi kenapa kita maunya sendiri? Kita bilang Tuhan tahu isi hati saya. Tetapi pernahkah kita tahu isi hati Tuhan? Padahal Tuhan itu tidak mau namanya disebut dengan sembarangan. Coba kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di dalam tenak di sana berbunyi, Lo tisa etsem Yahweh Eloheka lasawo, kilo yenake Yahweh et asher yisa etsmo lasawo. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Menyebut dengan seenaknya sendiri saja dilarang, apalagi diganti seenak udelnya sendiri. Ini dilarang keras, saudara-saudara. Itu isi hati Tuhan. Jadi jangan memaksa Tuhan tahu isi hati manusia. Saudara yang harus tahu isi hati Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan begitu keras? Ketika saya memberitakan kebenaran masalah hal ini di internet, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, kok kamu menghakimi? Loh, siapa yang menghakimi? Saya tidak menghakimi. Yang menghakimi adalah firman Elohim itu sendiri, bukan saya. Kan saya tinggal mencotek ayatnya saja. Nah, kenapa Tuhan menghakimi begitu? Sebetulnya karena saking sayangnya Tuhan kepada manusia. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34,
Kita lihat ayat yang ke-14. Di sana mengungkapkan bahwa Yahweh itu Tuhan yang cemburuan. Di dalam tenak berbunyi, Kilo tistakawe le'el akhir ki Yahweh kanasmu el kanahu. Yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Dulu pernah ada orang yang ngotot kepada saya, gak masalah kita menyebut Tuhan dengan nama yang lain. Nah ini sudah ngatur Tuhan. Padahal isi hati Tuhan tidak begitu. Saya bilang Tuhan kan cemburuan. Yang penting kan isi hati. Oke, saya bilang karena orang ini sudah berumah tangga, saya bilang Anda kan punya istri. Bagaimana ketika Anda sedang melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian istri Anda menyebut-nyebut nama pria lain. Aku sayang engkau, Castro misalkan, padahal nama suaminya bukan Castro. Apakah Anda akan tenang-tenang saja? Jangan-jangan istrinya digamparin karena ada rasa cemburu. Nah demikian pun Tuhan. Kenapa Tuhan begitu keras? Karena Tuhan mencintai manusia. Tapi rupanya manusianya yang tidak mau dicintai oleh Tuhan. Ini berbicara tentang masalah nama Tuhan. Banyak orang ngatur Tuhan. Saya berani meninggalkan gereja lama karena saya tidak mau mengatur Tuhan. Soal doa pun manusia mengatur Tuhan. Saya sudah sering kali katakan, tapi mungkin ada di antara saudara yang baru mendengarkan, saya ulang sedikit. Ketika Yeshua mengajar doa dengan pola doa Bapa kami, di situ kan bunyinya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu, kemudian jadilah kehendakmu, semua mu. Baru setelah itu ku kan begitu. Tapi coba aja kita lihat manusia, kan ngatur Tuhan. Tuhan, malam ini aku mau tidur. Tolong engkau jaga, engkau lindungi ya Tuhan. Enak amat Tuhan jadi penjaga, tukang satpam, nungguin saudara tidur, ngorok, ngiler, sementara Tuhan jaga di samping saudara. Tuhan kan punya malaikat, suruh saja malaikatnya yang menjagai, jangan Tuhan sendiri yang Anda suruh. Tuhan berkati saya, pokoknya saya tidak dapat berkat. Sorry ya Tuhan, itu namanya ngatur Tuhan, saudara-saudara. Tuhan jangan diatur, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan terhadap diri saudara. Tinggal kita jalani saja kehidupan ini dengan baik. Amin. Kenapa kita datang ke gereja ini? Bukan hanya untuk mencari uang, bukan untuk mencari mukjizat. Ini yang terpenting. Nanti kita akan sampai ke situ. Tetapi pada intinya kita belajar dari orang-orang yang berpenyakit kusta. Meskipun 9 orang ini tidak berterima kasih kepada Yeshua, tetapi ada segi positif yang bisa diambil, yaitu ketika Tuhan memerintahkan kepada mereka, pergi kau tunjukkan tubuhmu kepada imam, mereka tidak berbantah-bantah. Mereka taat firman dan tidak mengatur Yeshua. Bisa saja mereka mengatur Yeshua. Lah saya belum sembuh Yeshua, masa saya menunjukkan diri saya kepada imam? Jangan-jangan nanti saya dipukul sama imam. Ngapain lu datang ke sini, tubuh lu masih bolong-pengang, nggak karu-karuan begitu? Kan bisa, tetapi mereka tidak lakukan itu. Apa yang Yeshua katakan, dia kerjakan. Seperti kisah perjamuan kawin di Kana. Yeshua mengatakan kepada orang-orang yang ada di dapur itu, nanti apa yang dia suruh lakukan. Yeshua katakan, itu tempayan-tempayan kamu isi air. Itu pelayan-pelayan perjamuan, mereka tidak protes. Loh, masa para undangan mau dikasih minum air putih? Yang benar aja. Mereka tidak protes begitu. Mereka lakukan saja. Maka ketika dicedok ternyata
Air tawar menjadi air anggur. Karena apa? Iman. Mereka ini taat karena iman. Orang yang taat firman adalah orang yang punya iman. Paham saudara-saudara? Hanya orang yang beriman yang taat kepada firman. Kalau orang yang tidak punya iman, dia suka tidak taat. Karena tidak punya iman. Jadi ini saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. 9 orang ini, kenapa sih mereka tidak menjumpai Yesua? Karena mereka mengutamakan tradisi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menentukan sembuh atau tidaknya seseorang dari sakit kusta adalah siapa? Imam. Tadi ya di dalam Imamat 14 ayat 1 sampai 2. Maka ketika mereka datang kepada imam, ya sudah. Karena mereka di jalan sudah tahu sembuh, malah semakin sukacita. Mereka datang kepada imam. Ini tradisi, saudara-saudara. Sudah menjadi tradisi. Karena itu disebut Taurat, bukan Torah. Nah, banyak kali orang lebih mengutamakan tradisi daripada Torah atau firman. Memang ada tradisi yang bisa dilestarikan. Jadi saya bukan penentang tradisi. Sekali lagi, saya bukan penentang tradisi. Tetapi ada tradisi-tradisi yang memang harus kita tinggalkan. Kalau tradisi untuk menghormati orang tua, ya tentu saja itu tradisi baik yang bisa dilestarikan. Cuman menghormati orang tua dengan cara yang bagaimana? Kalau kita menghormati orang tua dengan cara pergi ke kuburan atau kita buat kuburan orang tua kita menjadi mewah dengan nilai miliaran. Kalau saudara pergi ke kuburan di Ambarawa, saya lihat itu ada kuburan yang nilainya miliaran. Wih, luar biasa sekali. Ya. Gereja saja kalah indahnya. Bukan itu cara menghormati orang tua. Dan bukan dengan cara kita memberikan sesaji-sesaji atau sesuatu yang lain. Menghormati ketika dia masih hidup. Jangan ketika masih hidup ditelantarkan. Begitu sudah mati dikasih ini itu, tidak ada gunanya itu, saudara-saudara. Jadi memang ada tradisi yang bisa dilestarikan. Tentu yang tidak bertentangan dengan firman dan yang tidak merebut kemuliaan Elohim, tetapi bukan berarti kita ini mengabaikan Tuhan yang harus diutamakan. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang kita, prioritas paling utama adalah kepada Tuhan. Karena itu Yesua pernah mengatakan, kalau engkau mengasihi ayah ibumu lebih daripada aku, maka engkau tidak layak mengikut aku. Itu bukan berarti Yesua mengajarkan untuk kurang ajar, tidak. Tetapi ini berbicara tentang prioritas kasih sayang. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan seharusnya dia mengasihi keluarganya. Kalau mengasihi keluarganya saja tidak bisa, kok mau mengasihi Tuhan? Kitab suci katakan bagaimana bisa? Terhadap yang kelihatan mata saja tidak bisa, bagaimana mengasihi yang tidak kelihatan mata? Maksudnya kalau orang mengasihi Tuhan seharusnya dia mengasihi keluarganya. Tetapi orang yang mengasihi keluarganya belum tentu dia mengasihi Tuhan. Begitu ya. Coba kita membuka beberapa ayat. Kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Karena sambil mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan, dan kamu sedang melakukan banyak hal lain yang mirip seperti itu. Ini ada tradisi-tradisi yang lebih diutamakan daripada penghormatannya terhadap Tuhan. Saya mendengar untuk saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, dari suku Batak, itu tradisinya lebih kuat daripada firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan pun harus dikalahkan dengan tradisi.
Ya, mudah-mudahan sekarang sudah banyak yang berubah, karena saya lihat banyak yang berubah. Kita lihat lagi di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-23. Sebagaimana kita ketahui bahwa Matius pasal yang ke-23 ini merupakan kecaman Yesua terhadap para pemimpin agama. Pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan. Kamu mengabaikan yang lebih berat dari Taurat, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Jadi percuma juga kita melakukan korban, ya, berkorban tetapi tidak adil dan tidak ada kemurahan. Nampaknya kita ini sedang menyenangkan Tuhan, tetapi sebetulnya Tuhan tidak suka dengan cara kita. Sekali lagi di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Sebab Mose berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mencaci maki ayah atau ibunya, binasalah dia dalam kematian. Namun kamu berkata, jika seseorang dapat berkata kepada ayah atau ibunya, korban, yaitu persembahan, adalah apa saja yang daripadaku, engkau telah dapat diuntungkan, dan kamu tidak lagi mengizinkan dia melakukan apapun bagi ayahnya atau ibunya. Demi membatalkan firman Elohim dengan tradisimu yang telah kamu warisi, maka kamu sedang melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu. Ini terjemahannya memang agak membingungkan, karena kitab Indonesian Literal Translation ini menerjemahkan dengan sistem semi interlinear. Tetapi kalau terjemahan yang dinamis seperti terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia memang lebih jelas. Karena itu terjemahan dinamis. Di situ diungkapkan kira-kira begini, saudara. Saya ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi orang tuanya terlantar. Ini tidak betul, saudara-saudara. Kalau saya boleh katakan, saudara-saudara, di Jakarta, saya tidak perlu sebut nama. Karena kalau saya sebut nama pasti saudara tahu. Karena ini pendeta terkenal, sering masuk TV. Dan cukup besar. Ya. Saya kaget juga ketika pendeta cerita kepada saya. Itu, walaupun seperti itu Pak Yakub, tapi dia itu tidak ngomong sama orang tuanya. Loh, ini pelayan Tuhan macam apa? Pendeta besar loh saudara, sering masuk TV, tapi sama orang tuanya sendiri tidak ngomong. Bukan karena orang tuanya bisu, tetapi karena ada kepahitan di dalam dirinya. Lah bagaimana dia bisa melayani Tuhan coba? Apakah mungkin pelayanannya ini bisa diterima oleh Tuhan? Sementara terhadap orang tuanya sendiri saja tidak mau bicara. Aneh kan? Nah ini yang Tuhan tidak menyukai. Demikian pun saudara-saudara tentang masalah tidak menyebut nama Yahweh, itu juga karena tradisi Taurat, bukan Torah. Saya sudah pernah sampaikan, Taurat itu seperti Talmud, Mitzvot, Zohar dan sebagainya. Dan mereka mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Padahal kitab suci tidak mengatakan demikian. Kitab suci justru mengajarkan untuk kita ini menyebut dan menyerukan namanya, bukan sebutannya. Kita bisa melihat hal itu di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1, dan masih banyak lagi yang lain. Hanya 2 ayat ini saja yang saya hafalkan karena terlalu banyak. Di mana Tuhan menghendaki namanya dipanggil dan disebut, diserukan supaya dikenal. Kalau tidak, namanya jadi dilupakan. Akibatnya seperti apa yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim. Sampai ada satu generasi
yang lupa nama Yahweh dan lupa perbuatan-perbuatan Yahweh. Kenapa? Ya karena mereka mengganti menjadi Adonai dan Hashem. Padahal Adonai dan Hashem itu bukan nama, itu sebutan. Adonai itu dari kata Adon Ani. Adon itu Tuhan, Ani itu aku. Jadi Adonai itu Tuanku. Hashem itu dari kata Ha, artinya itu, Shem itu nama, jadi nama itu. Tidak ada Tuhan bernama nama itu, dan tidak ada Tuhan yang bernama Tuanku. Itu sebutan semua. Dan itu semua dilakukan karena taat kepada Taurat, yaitu Talmud. Kalau saudara yang punya Talmud bisa buktikan di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, dan Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6. Namun Torah justru melarang mengganti-ganti nama Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan di dalam Keluaran 20 ayat 7. Karena Tuhan itu cemburu di dalam Keluaran 34 ayat 14. Nah, poin yang terakhir bagi saudara, jangan saudara ibadah karena tradisi atau kebiasaan. Seperti orang-orang yang berpenyakit kusta 9 orang ini. Mereka tidak kembali kepada Yesua karena yang dia pikir adalah harus menyampaikan kepada imam. Ini merupakan tradisi. Jangan kita pun ibadah karena tradisi atau kebiasaan. Tetapi kita datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan untuk belajar mengerti firman. Jadi ketika saudara tahu bahwa Tuhannya itu bernama Yahweh, coba diskusikan dengan gembala saudara. Jika gembala tidak mau belajar, cari gereja yang benar. Cari gereja yang Tuhannya Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tidak perlu harus ke tempat ini. Tetapi cari Tuhannya yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jangan pokoknya hidup matiku di sini. Ya sudah tahu Tuhan cemburu kok. Dan tidak mau tahu dengan gerakan Ruach HaKodes. Ini sama saja dengan saudara ikut andil kekerasan hati pendeta. Berapa banyak saya pernah mendengar ada 2 pendeta yang anti dengan nama Yahweh. Mereka sudah berkoar-koar dengan mengatakan tidak perlu pakai Yahweh. Buktinya jemaat yang saya gembalakan masih utuh. Tanpa orang ini sadari bahwa jemaatnya sudah banyak yang tidak menerima. Jemaatnya sudah menerima nama Yahweh. Tetapi karena mereka masih ibadah di situ, jadi saya pikir itu merupakan andil kekerasan dari pendeta. Karena pendeta masih menyombongkan diri, buktinya masih banyak. Kalau saya memuliakan Yahweh, jemaat bisa berantakan. Loh, ini kan nggak benar, saudara-saudara. Kenapa bisa berantakan? Karena orang tidak mau digembalakan dengan penggembalaan yang benar. Jadi jangan sampai kita tidak mau tahu dengan gerakan Ruach HaKodes. Ingat, sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach, segala sesuatu harus dipulihkan terlebih dahulu. Dan kalau segala sesuatu sudah dipulihkan, baru Yeshua HaMashiach akan datang kembali untuk yang kedua kali. Karena itu kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Di situ berbunyi, yang seharusnya lah sorga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Jadi termasuk pemulihan nama Tuhan, bukan hanya nama Yahweh, tetapi nama Yeshua. Kalau saudara nonton di YouTube, orang-orang Kristen Arab yang seharusnya mereka memanggil Yeshua dengan sebutan Yahshua, karena nama Yeshua itu di Arab namanya Yahshua, tetapi mereka memulihkannya menjadi Yeshua. Dan Kristen Arab mengenal nama Yahweh dengan sebutan Yahwah. Karena memang huruf Arab tidak mengenal vokal E. Saya ingatkan hal ini karena apa? Gereja tidak menyelamatkan. Jangan seperti 9 orang kusta. Agama mengajarkan seperti ini, harus menemui imam, tetapi tidak berterima kasih kepada yang menyembuhkannya.
Jadi sama saja dengan kita ini diberi kehidupan oleh Bapa Yahweh melalui pengorbanan Yeshua HaMasiah, tetapi terima kasihnya kepada yang lain. Itu yang dilakukan oleh 9 orang kusta, dan kita jangan melakukan hal yang sama. Saya bersyukur kalau saudara yang ada di tempat ini sudah kembali kepada Yeshua yang adalah Yahweh. Maka di tempat ini semua memuji dan mengagungkan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Dan Ruach HaKodes yang diam di dalam diri kita, atau Immanuel itu yang memberikan tuntunan kepada kita. Tetapi karena ini masuk di YouTube, dan saudara yang ada di YouTube mendengarkan, bagi saudara yang sudah menerima Yahweh, ngomong sama gembalanya. Kalau gembalanya tidak mau, tinggalkan. Karena gembala saudara tidak bisa menyelamatkan, gereja saudara juga tidak menyelamatkan. Gereja ini pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah dan Ruach HaKodes yang memberikan bimbingan. Sekarang yang jadi masalahnya tinggal kita sendiri, mau tidak kita dibimbing oleh Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Dari 9 orang kusta ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.